Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Militer. Channel ini akan selalu memberikan informasi seputar dunia militer dan juga rekrutmen prajurit TNI. Dan senang sekali hari ini saya bisa menyapa sahabat semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan bugar. Dan dalam video kali ini kita akan membahas seputar penerimaan Tamtama PK TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2023 yang saat ini tentu saja sudah mulai melaksanakan rangkaian materi seleksi. Dan yang akan kita bahas adalah jangan lakukan ini supaya kamu bisa lolos dan lancar pada saat pelaksanaan seleksi penerimaan Tamtama di tahun 2023 ini. Kira-kira apa saja? Mari untuk adik-adik yang saat ini sedang menjalani seleksi atau menjalani tesnya, simak video ini sampai selesai, jangan skip agar tidak gagal paham. Check it out. Oke sahabat Casis, saya ingin berbagi pengalaman untuk kalian yang saat ini sedang melaksanakan dan mulai melakukan rangkaian materi seleksi penerimaan Tamtama TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2023. Dan ini saya ambil dari pengalaman pribadi dan juga dari pengalaman-pengalaman orang lain yang saya rangkum. Dan ini sangat berperan penting untuk kesuksesan kalian dalam melaksanakan seleksi. Apakah itu? Nah, kalau kalian ingin tahu, simak sampai selesai. Yang pertama adalah jika kalian ingin sukses, ingin lancar dalam melaksanakan seleksi penerimaan prajurit TNI, khususnya untuk kami yang saat ini sedang menjalani tes penerimaan Tamtama, yaitu jangan pernah kalian terlalu berambisi atau terlalu menggebu-gebu ingin lolos dan menjadi prajurit TNI. Tapi kalian harus tetap optimis dan memiliki keyakinan. Terlalu terobsesi dan yakin ini adalah satu hal yang berbeda ya. Jadi jangan disamakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya pernah mengalami dan juga pengalaman dari orang lain, dari teman-teman saya yang pernah saya tanyakan kepada mereka, pada saat kita terlalu menggebu-gebu, terlalu berambisi, ingin menjadi prajurit TNI, ini akan berdampak pada psikis kita pada saat pelaksanaan seleksi. Contohnya adalah misalkan pada saat kita melaksanakan tes kesehatan, apabila kita terlalu berambisius, terlalu menggebu-gebu, dan ini menjadikan ketegangan saraf kita, ini biasanya berdampak pada saat kita melaksanakan pemeriksaan tensi darah. Karena kita tegang, terlalu menggebu-gebu, alhasil tensi kita tidak normal alias bisa terlalu tinggi, dan ini tentu akan berdampak pada saat pengumuman, dan ini tentu saja berdampak akan menjadikan kita gagal pada tes kesehatan. Selanjutnya, apabila kita terlalu menggebu-gebu, terlalu tegang pada saat melaksanakan seleksi pada saat melaksanakan tes psikologi, ini akan menjadikan konsentrasi kita buyar. Kita harusnya itu saat melaksanakan seleksi harus tetap rileks dan santai, namun tetap serius ya, bukan berarti kita tegang dan terburu-buru. Nah, ini akan menjadikan apa yang kita jawab pada soal-soal tes psikologi ini tidak mendapatkan hasil yang terbaik karena kita terlalu terburu-buru sehingga konsentrasi buyar. Nah, ini akan menjadikan hasil yang tidak baik alias hasil yang jelek, dan ini pastinya juga akan berdampak pada nilai yang bisa mengakibatkan kita gagal pada tes psikologi. Kemudian selanjutnya dampak buruk dari kalau kita terlalu tegang dan terlalu ambisius, terlalu menggebu-gebu pada saat pelaksanaan tes jasmani. Nah, akhirnya kita pada saat pelaksanaan tes jasmani ini bisa berdampak kita akan terlalu terforsir karena kita tidak tenang, akhirnya detak jantung kita ini menjadi lebih cepat, dan ini biasanya akan berdampak pada endurance kita pada saat lari. Harusnya saat kita dalam kondisi normal kita bisa mendapatkan kecepatan yang stabil sampai dengan 12 menit, karena kita terlalu tegang, detak jantung kita tidak normal, lebih cepat dari yang seharusnya. Ini biasanya pada menit-menit pertengahan sekitar menit 6, 7 dan ke atas ini kita sudah kehabisan alias sudah kedodoran untuk stamina kita, sehingga kecepatan lari kita jauh menurun drastis, dan ini tentunya akan menjadikan nilai lari kita jelek. Beda halnya apabila kita melaksanakan seleksi dengan rileks, dengan santai namun serius, dan tetap memiliki keyakinan alias optimis, kita bisa menjalani semua materi seleksi ini dengan tenang, dengan santai, bisa berkonsentrasi penuh, dan juga memiliki kesadaran yang penuh, sehingga apapun materi seleksi yang sedang kita hadapi, kita bisa menjalani dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya.
Inilah harapan saya. Kenapa? Biasanya mereka yang terlalu menggebu-gebu, yang terlalu terobsesi ini malah gagal, dan mereka yang terlihat santai dan rileks, mereka justru malah lebih lancar dan terus lanjut pada materi seleksi. Jadi saya ingin mengingatkan untuk adik-adik chassis yang sedang melaksanakan seleksi, kalian santai saja, yakin dengan kemampuan kalian, konsentrasi, jangan terlalu berambisi, karena saya khawatirkan akan mengalami kesulitan pada saat pelaksanaan seleksi dikarenakan tegang atau nervous karena takut gagal. Ini akan berdampak pada psikis dan berdampak pada kemampuan fisik juga. Oke sahabat chassis, ini adalah tips saya untuk kalian supaya dari pengalaman pribadi dan juga pengalaman dari orang lain yang saya kumpulkan di dalam video ini bisa menjadikan pelajaran untuk kalian dan bisa kalian terapkan sehingga pada saat kalian melaksanakan seleksi di tahun ini bisa meraih hasil yang terbaik, yaitu hasil lolos dan terpilih menjadi prajurit TNI. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe agar kalian selalu mendapatkan update informasi penting seputar penerimaan prajurit TNI di channel ini. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.